teman-teman semua, jumpa lagi di video saya. Bila sebelumnya Anda telah melihat sequel video-video saya sebelumnya, ada salah satu bagian video saya yang menjelaskan secara khusus tentang gantry Z, di mana gantry tersebut adalah salah satu bagian yang penting pada CNC pemotong plasma. Karena gantry tersebut membawa busur atau nozzle plasma ketiga arah sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z untuk memotong benda kerja atau plat besi. Kali ini video saya akan menjelaskan lebih fokus bagaimana kerja gantry dalam pergerakannya ke arah sumbu Z. Mengapa? Karena pada pemotong plasma, perilaku gantry Z lebih unik dan spesifik dibandingkan dengan mesin router, di mana benda kerja pada CNC router bersifat solid dan statis di posisinya, sehingga CNC cukup mengambil referensi titik nol cukup sekali saja sebelum mengerjakan tugasnya. Atau mesin pemotong stiker, di mana alasnya yang berupa silinder sudah amat datar sehingga mudah menentukan titik nolnya sekali saja. Sangat berbeda dengan CNC pemotong plasma, di mana benda kerja atau plat besi yang akan dipotong amat lebar sehingga mengakibatkan tidak datar atau melengkung pada semua area. Kondisi tersebut mengakibatkan kesulitan busur atau nozzle untuk menentukan satu titik awal. Jadi setiap segmen pemotongan harus ditentukan dulu titik nolnya. Oleh sebab itu terciptalah sebuah konsep atau mekanisme yang biasa disebut sebagai floating Z-head. Mengapa disebut floating? Karena tools pemotong mengambang atau tidak bersentuhan dengan benda kerja selama pemotongan. Lalu mekanismenya seperti apa? Agar video ini tidak terlalu panjang, maka video ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah bagaimana cara membuat gantry floating Z. Dan pada bagian kedua akan menjelaskan bagaimana cara memprogram floating Z. Agar mudah dimengerti secara perlahan, maka saya membuat animasi dan memecah bagian-bagiannya. Animasi ini bukannya tidak bisa direalisasi. Karena saya membuat animasi ini berdasarkan dari floating Z yang sudah saya buat dan terbukti bisa bekerja dengan baik. Teman-teman pemula yang akan membuat floating Z tidak harus mencontoh persis seperti floating Z seperti versi saya. Tapi paling tidak, bisa menjadi inspirasi dan referensi meskipun dibuat dengan komponen atau jenis material yang berbeda atau bentuk komponen yang berbeda. Itu semua saya yakin teman-teman bisa membuat lebih kreatif dan lebih simpel daripada yang saya buat. Mari kita lihat bagian-bagian dari floating Z yang sudah saya buat. Pertama adalah buat plat besi dengan membentuk huruf L, di mana besi ini akan berfungsi sebagai pemegang nozzle. Yaitu dengan melubangi selebar diameter drat dari batang nozzle. Kemudian di bagian sisi lain dipasang 4 buah roda dengan cekungan V atau V-groove. Roda-roda ini akan bertumpu atau menggelinding pada batang rel yang terbuat dari aluminium profil. Batang aluminium profil ini bisa dibuat sendiri atau bisa beli yang sudah jadi di toko listrik, yaitu sebagai rel rumah sekring. Batang aluminium profil yang berfungsi sebagai rel roda ini bertumpu pada plat besi yang agak tebal untuk memberikan celah roda supaya tidak bergesekan dengan plat gantry. Ini adalah plat gantry yang sudah jadi. Di pasaran plat gantry ini disebut sebagai open wheels C-beam gantry plate. Ada yang dijual terpisah dengan roda-rodanya, ada yang dijual komplit beserta keempat rodanya. Roda-roda gantry ini akan bertumpu dan menggelinding pada celah-celah yang berbentuk V atau V-groove dari aluminium profil 4080 yang berada pada sisi kiri dan kanannya. Kemudian Anda tinggal melengkapi dengan nut block dan led screw-nya.
Kemudian di bagian atas dari aluminium profil 4080 dipasang plat besi yang berfungsi menopang atau meletakkan motor stepper ke badan aluminium profil. Pemasangan led screw ke as motor tidak boleh dipasang langsung untuk mengatasi ketidaksenteran antara led screw dengan as motor. Maka dipasanglah as coupling atau shaft coupling. Demikianlah konstruksi dari floating Z-head menurut versi saya. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Pada bagian 2 dari video ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme atau cara kerja floating Z yang kemudian merealisasikan bagaimana cara memprogram floating Z agar bekerja sesuai fungsinya. Untuk itu tetaplah stay tune di channel saya dengan membunyikan tanda lonceng dan klik subscribe bagi yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari update video saya. Terima kasih sudah melihat video ini dan tetaplah berkarya.